Assalamualaikum Ibu Eti. Waalaikumsalam Bu Sutarsi. Kok tinggalin ini? Ada apa ya? Kelihatannya Iya, di ini saya luar. ingin cerita sedikit, Bu. Hmm, mungkin ada yang saya bisa bantu, Ibu. Silahkan ceritakan dulu. Boleh, Bu Asih, silahkan duduk dulu. Oke, terima kasih, Bu. Begini, saya punya sedikit masalah dengan murid saya, begitu, Bu. Memang bagaimana Bu Asih? Iya, jadi murid saya itu kan kelas 5, tetapi untuk seusianya itu dia apa ya, sudah beberapa kali menonton video-video yang tidak pantas dan juga mengirim pesan ke beberapa temannya, stiker-stiker yang kalau saya tanya anaknya, itu stiker gambar orang dewasa begitu, Bu. Oh, seperti itu. Kemudian, eh, sejak Ibu tahu tentang masalah ini, apa yang Ibu lakukan? Setelah saya mendapat laporan itu, hari berikutnya saya melakukan restitusi, Bu, terhadap Oh, anak itu. segitiga restitusi. Baik, Oke. upaya segitiga restitusi itu kalau bisa dinilai dengan skala sudah berhasil berapa? Mungkin bisa dikatakan 1 sampai 5 itu di angka berapa, Ibu? Kalau 1 sampai 5 mungkin ini baru di angka antara 3 sampai 4, Ibu. Oh, Ibu bisa ceritakan bagaimana proses untuk segitiga restitusi tersebut? Ya, saya eh, melakukan segitiga restitusi itu untuk yang pertama untuk konfirmasi pengaduan dari beberapa wali siswa. Setelah itu saya mencoba eh, bagaimana si anak kok bisa sampai melakukan seperti itu. Terus kita juga sudah membuat suatu kesepakatan yang dia harus bagaimana harus lakukan begitu, Bu. Kemudian respon anak tersebut bagaimana, Ibu? Alhamdulillah anak tersebut mengakui semuanya. Kemudian dia juga berjanji atau membuat kesepakatan dengan saya jikalau memang itu sampai terjadi lagi, dia bersedia untuk eh, restitusi kembali dan juga nantinya bisa diadukan ke orang tuanya. Karena orang tuanya kan kebetulan merantau, Ibu. Jadi di sini dia dengan Mbah. Kalau Begitu. boleh tahu Ibu bagaimana mungkin hasil restitusinya lebih detail Ibu? Jadi setelah saya melakukan restitusi itu, anak ini memang sedikit-sedikit saya amati sudah mulai berubah. Jadi dia sudah tidak pernah mengirim gambar-gambar atau stiker yang berbau tidak sopan kepada teman-temannya. Ya, itu sudah saya acungi jempol ya, Bu. Sudah berusaha menepati janjinya, tetapi kemarin saya secara tidak sengaja menyuruh anak-anak untuk membawa HP dan ketika saya ingin mengecek, bukan mengecek ya, maksudnya saya ingin Ya. meminjam HP-nya, tetapi dia kelihatan gugup, kemudian dia terlihat buru-buru sekali membuka sesuatu, kemudian cepat-cepat seperti melakukan suatu kegiatan apa begitu. Ketika saya tanya kepada teman yang di sebelahnya, ternyata dia sedang menghapusi beberapa gambar dan mungkin dia masih suka browsing atau mencari gambar-gambar yang menjadi masalahnya itu, tetapi hanya untuk konsumsi sendiri. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan, oh berarti ini restitusi saya belum begitu berhasil, walaupun tidak disebarkan ke teman yang lain, tetapi dia masih suka apa itu mencari
gambar-gambar itu untuk dikonsumsi sendiri, begitu Bu. Oh, baik. Ibu, apakah dari segitiga restitusi tersebut, selain dia sudah berhenti ya Bu, sudah berhenti untuk menyebarkan ke temannya, kemudian tapi dia masih berusaha untuk mencari hal yang diinginkan itu, seperti mungkin video-video yang mohon maaf yang kurang sopan ya untuk Nggih. dirinya sendiri. Kemudian adakah Ibu rencana lain untuk apa ya, agar mungkin rencananya Ibu untuk mengatasi hal ini? Nah itu Ibu, itu yang ingin saya mencari solusinya bersama Ibu. Mungkin yang pertama saya akan melakukan restitusi kembali, begitu. Jika ini juga ini kemungkinannya ya, jika kemungkinan terburuknya ini masih tidak berjalan, mungkin saya akan memanggil orang tua, begitu Bu. Baik-baik. Adakah Ibu orang-orang yang bisa atau rekan kerja atau siapa saja yang bisa membantu rencana ini, Ibu? Mungkin bisa mendukung rencananya Ibu ini? Yang pertama mungkin akan saya ceritakan ke kepala sekolah Ibu. Jadi biar bagaimanapun kepala sekolah itu wajib mengetahui. Jadi kalau masalah seperti ini tetap dibiarkan saja, ini akan menjadi penyakit di sekolah, akan mengganggu teman-teman yang lain. Selain kita memberi tahu informasi ini ke kepala sekolah, juga ke teman-teman sejawat. Begitu. Selain itu juga ketika kita ada pertemuan paguyuban, alangkah baiknya untuk disampaikan untuk memonitor anak-anak dalam penggunaan HP agar mereka menggunakannya dengan bijak. Begitu Baik, Bu. Ibu. Luar biasa Ibu, itu sungguh rencana yang menurut saya sempurna. Kita harus bekerja sama dengan kepala sekolah otomatis ya, kemudian kepada dengan paguyuban, ataukah Ibu sudah melaksanakan atau sudah konsultasi juga dengan guru mata pelajaran lain mungkin yang mohon maaf Ibu kelas berapa nggih? Kelas 5. Kelas 5. Oke, kelas 5 itu mungkin sudah banyak yang sudah pubertas nggih. Dalam arti Iya, betul. apakah Ibu mungkin ada rencana untuk selain dengan kepala sekolah dan tadi orang tua murid, kemudian Ibu itu bisa sudah ada mau rencana bekerja sama dengan guru olahraga dan guru PAI, dan mungkin itu bisa dihubungkan nggih Ibu untuk PAI dan PJOK-nya nggih? Bisa-bisa Ibu. Ya bisa. Mungkin yang paling mengena itu memberikan sosialisasi ya, sosialisasi tentang baik buruknya kita menggunakan gadget, terus juga tentang apa itu tadi ya, gambar-gambar atau video-video yang kurang pantas itu kan belum pantas untuk anak-anak seusia kelas 5 atau untuk usia SD lah, itu belum pantas. Jadi mungkin saya bisa mengusulkan untuk memanggil seperti dari mana ya, dari pihak-pihak yang akan menjelaskan tentang hal itu. Oke. Ibu berarti Ibu sudah merencanakan untuk siswa tersebut yaitu dengan segitiga restitusi ya. Kemudian pencegahannya itu dengan mengadakan paguyuban, kemudian memberitahukan kepada wali murid bekerja sama. Selain itu tadi menambahkan bahwa akan bekerja sama dengan guru PJOK dan guru PAI. Ibu mohon saya kembali ke permasalahan anak tersebut ya. Ketika Ibu melaksanakan segitiga restitusi pertama itu, apakah Ibu mungkin tahu apa motivasi anak tersebut atau kenapa anak tersebut menyebarkan seperti itu video-video itu ke teman-temannya mungkin? Kalau saya tanya si anak sih, dia hanya menjawab iseng saja begitu. Jadi
Saya sih tidak tahu ya, tidak tahu motivasi sebenarnya itu apa. Cuma dia mungkin ingin bukan cuma dia saja yang melihat, tetapi teman-temannya juga. Nanti kalau teman-temannya melihat, mungkin kalau nanti berbicara atau ngobrol, diajak ngobrol tentang hal-hal itu, kalau temannya sudah pernah melihat, beberapa kali melihat, mungkin akan nyambung begitu. Iya, iya. Kemudian Ibu melakukan segitiga restitusi tersebut, nggih. Kemudian apakah Ibu juga sudah melakukannya kepada, mungkin kan tadi dikirim nggih dari anak tersebut ke teman-temannya. Itu Betul. mengirimnya itu secara acak atau khusus mohon maaf untuk perempuan saja atau semua yang dia inginkan atau gimana bagaimana? Tidak Ibu, yang dia kirimkan itu awalnya ke teman perempuan. Kemudian beberapa hari berikutnya dia kirim ke teman laki-laki. Terus ke teman perempuan lagi. Jadi mungkin dia hanya mengirimkan ke teman yang dia anggap apa ya? Yang dia suka aja mungkin. Jadi kalau saya tanya, temanmu itu balas tidak? Temannya hanya membalas, itu Saru tidak boleh, hanya seperti itu saja. Ya sudah, komunikasinya berhenti sampai di situ. Seperti itu, Ibu. Berarti langkah Ibu untuk mengambil restitusi tersebut untuk yang pertama kali itu sudah mencapai mengetahui motivasinya untuk mungkin agar ada teman yang diajak bicara itu nyambung seperti itu. Betul. Kemudian untuk mengirimnya itu secara acak. Kemudian setelah itu ternyata ada orang tua. Jadi Ibu mendapatkan informasi tersebut dari orang tua Ya. wali. Baik, seperti itu. Baik, Ibu. Tadi juga Ibu sudah mengatakan bahwa akan melakukan paguyuban, kemudian memanggil orang yang tepat, mungkin seperti yang dimaksud, ataukah seperti psikolog atau gimana seperti itu ya, Ibu? Betul. Ya. Ya. Bolehkah Ibu menceritakan kira-kira untuk psikolog yang akan Ibu undang itu mungkin menggunakan psikolog yang memang dari luar, mohon maaf ya, itu kan bisa juga tidak harus dari psikolog ya, tapi dari mungkin orang yang mengetahui lah, yang lebih paham tentang ini. Itu mau yang dari luar atau yang memang hanya mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak dinas sosial misalkan, atau pihak-pihak yang lain. Mohon diceritakan, Ibu. Mungkin yang pertama kita kan bekerja sama dengan puskesmas ya Bu. Ya, bagus. Iya, mungkin yang pertama kita akan mengundang dari pihak puskesmas dulu karena guru PCOK kan bekerja sama dengan puskesmas. Kalau misalkan dari puskesmas ini hasilnya itu kurang mengena atau kurang greget atau gimana, baru nanti kita ke psikolog. Tapi kita coba dulu dari yang kita sudah bekerja sama dulu. Oke, dari puskesmas nih Ibu. Baik, terima kasih. Itu berarti puskesmas itu rencananya mau ke dihadirkan dalam paguyubannya atau ke anak-anak ya Ibu? Kalau menurut saya ke anak-anaknya langsung. Ke anak-anak Jadi mungkin langsung. untuk usia kelas 4, 5, 6 lah. Kelas 4, 5, 6 aja dulu. Oh, seperti itu. Baik. Untuk ini Ibu, itu untuk yang secara klasikal nggih. Itu rencana secara klasikal, sedangkan secara individu yang Ibu katakan bahwa akan melakukan segitiga restitusi kembali, maka Ibu akan melakukan segitiga restitusi tersebut. Kira-kira apa ya Bu yang ingin Ibu capai dari segitiga restitusi tersebut? Setidaknya saya ingin mengembalikan si anak ini agar dia itu tidak kembali atau tidak tidak browsing lagi tentang gambar-gambar atau video-video yang
tidak pantas lagi. Jadi setidaknya dia itu menjadi anak-anak yang wajar, anak-anak yang normal seusia mereka. Jadi mungkin karena si anak ini sudah mulai kecanduan, jadi kalau masih terus berlanjut, ini akan sangat berbahaya sekali. Jadi kita kembalikan pemikiran si anak supaya dia tidak berusaha untuk browsing atau mencari gambar-gambar seperti itu lagi, Bu. Itu Nggih, tujuan saya yang pertama lah, yang utama itu supaya anak berhenti mencari segala informasi tentang gambar atau video yang tidak sesuai. untuk itu berarti sudah rencana aksi Ibu itu sudah lengkap dari untuk paguyubannya, kemudian ke anak-anak pencegahan secara klasikal, tadi ke individunya. Namun Ibu mohon maaf kalau misalkan Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi pertama dan rencananya akan kedua. Mohon maaf sekali ini karena kita juga harus merencanakan cara lain atau rencana lain kalau misalkan segitiga restitusi yang kedua ini diterapkan juga mungkin belum begitu maksimal, apakah ada rencana lain Ibu? Kalau misalkan dari dua restitusi ini tidak berhasil, terus dari kita mendatangkan narasumber juga belum mengena, mungkin kita akan lebih tegas lagi ya. Kita akan memberikan arahan bagaimana jika hal itu terus berlanjut. Bagaimana jika si anak ini terus mencari informasi-informasi seperti itu. Mungkin kita akan menceritakan dampak-dampak negatifnya. Bisa juga kita misalkan mencarikan suatu video atau suatu film atau cerita pendek yang sesuai dengan kasusnya si anak ini. Jadi nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, si anak ini kan akan melihat, oh nanti kalau aku kayak gini terus bisa jadi aku seperti itu. Nah, kira-kira si anak nanti diarahkan, apakah kamu mau masa depanmu seperti itu, gitu. Jadi nanti dia akan membuat suatu kesepakatan dengan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Luar biasa Ibu. Rencana Ibu sudah menurut saya itu sudah sudah lengkap sudah sempurna dari Ibu menyiapkan segitiga restitusi yang kedua ini sampai misalkan rencananya di segitiga restitusi ini juga belum berhasil, sudah menyiapkan yang berikutnya, kemudian Ibu juga sudah berusaha besok akan bekerja sama dengan satunya adalah kepala sekolah, kemudian dengan guru olahraga, guru PAI yang mungkin nanti bisa kita hubungkan dengan keagamaan Iya, betul. dan juga Nggih. Ibu juga akan rencananya akan memanggil dari pihak luar yaitu yang utama dulu dari pihak puskesmas karena kita memang dekat sekali kalau desa itu memang dekat dengan puskesmas, di situ pastinya ada bagian-bagian yang mungkin kayak kesehatan untuk remaja seperti itu luar biasa. Betul. Saya harap apa yang Ibu akan rencanakan berhasil dan semoga anak tersebut sesuai dengan keinginannya Ibu bisa kembali seperti semula, kemudian teman-teman yang lainnya yang sudah dikirimi gambar tadi Bu, saya harap Nggih. itu hanya bisa hilang ingatan itu, seperti itu Ibu. Betul, betul. Mungkin ada yang lain Ibu? Tidak ada Ibu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih, saya juga sudah mempunyai gambaran nanti ke depannya mau bagaimana. Terima kasih sekali nggih Ibu Eti sudah memberikan waktunya, kita berbincang-bincang bersama sehingga saya bisa sedikit mendapatkan solusi lah, nanti mau bagaimana. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, semoga berhasil, semangat. Semangat.
Semangat. Oke, kita Yuk, mulai gimana? Atau sekarang siap? langsung Dimulai ya. di 55 ya, biar mudah untuk ngitungnya, Mbak ya. Ya, Oke. Oke, Mas, siap. jenengan dulu ya, si ngomong. Ya, oke. Ya. Selamat siang, Bu Asih. Selamat siang, Bisakah Ibu Eti. bisakah saya minta waktunya Bu Asih sebentar? Oh, bisa sekali Ibu. Kebetulan saya juga sedang tidak ada pekerjaan ini. Silakan Ibu, silakan sini duduk dekat dengan saya Ya, sambil ngopi-ngopi ini ya. Ini juga ada cemilan ini, monggo-monggo sambil dinikmati. alhamdulillah. Bu Iya. Asih ini memang lengkap ya. Saya mudah-mudahan uh, ini membuat saya nyaman karena saya mau bercerita, Ibu. Oh, bisa-bisa Ibu. Apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Nih, kelihatannya penting sekali ya, Bu? Iya Ibu, ini kan sudah mau penilaian akhir nggih. Kalau saya kan belum pakai kurikulum Merdeka, ya masih Oh ada iya. PKS. Nah, Kelas berapa, Bu? kelas 6 Ibu, Oh tapi iya, belum saya kurikulum merdeka. sedikit galau ini karena materi yang khususnya bahasa Indonesia itu jujur saja belum selesai dan sepertinya Yeah. sepertinya anak-anak itu tidak antusias sekali ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mereka kayak lemes kayak gitu Ibu, padahal aduh, padahal saya udah bilang, anak-anak ini sudah mau PAS loh, ayo kita semangat, ayo kita belajar ini loh bahasa Indonesia. Tapi anaknya Masya Allah Ibu, tetap kepalanya ditaruh di meja. Bu gurunya udah semangat sekali ya. Iya, gimana ya Iya, Bu ya? bagus sekali ini Ibu. Aduh, iya. Ibu, tujuan eh, Ibu untuk apa itu tadi? Meningkatkan motivasi anak ya, untuk Iya, memotivasi anak agar si anak-anak itu kembali fokus, kembali semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Betul begitu, Ibu? iya Ibu. Iya, jadi Kemudian iya saya Jadi saya yang itu Ibu inginkan ini apa ini? Tujuannya apa ini? saya Tujuan kita tujuan saya melakukan percakapan ini. iya tujuan saya Ibu untuk melakukan percakapan ini setidaknya saya punya solusi nggih untuk setidaknya rencana solusi yang akan saya berikan ke anak-anak untuk mereka itu punya semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak hanya saat ini karena kita mau mengikuti PAS gitu, tapi nanti setelah PAS pun mereka punya semangat, punya ya karena gini Ibu, saya merasa gini, ketika anak-anak itu belajar matematika, mereka itu semangat, nggih. Tapi kalau disuruh bahasa Indonesia mencari ide pokok, itu kalau disuruh mencari Iya, ide iya, iya. pokok saja, asal kayak gitu. Asal. Kemudian, yang namanya ide pokok kan kadang-kadang tidak terletak hanya di depan nggih. Betul. Belum baca paragrafnya atau bacaannya itu langsung langsung me Ditentukan. ya membaca yang kalimat pertama. Padahal itu ide pokoknya itu berada bisa di belakang. Waktu itu yang itu di belakang tapi langsung jawab, "Ibu, ini ide pokoknya." Masya Allah dibaca dulu, belum dibaca lah. Kayaknya untuk membaca itu, aduh, pada males sampai gimana ya Bu ya? Mungkin mungkin bukan males ya Ibu, Iya, tetapi mungkin si anak-anak ini ceritanya belum ketemu chemistry-nya ini. itu ya Bu Iya, ya. belum ketemu chemistry-nya di bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu kan bahasa kita sehari-hari, Ibu. Betul tidak? Iya, benar Iya. Ibu. Mungkin inilah yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan itu. Iya, Iya, betul Ibu. apa tidak, Bu? Benar Ibu, ini tantangannya. Maka dari itu saya berpikir gini, apa sih ya cara yang belum saya lakukan kayak gitu. Saya sudah merasa seperti ini.
Kalau masalah teks itu saya tampilkan video Ibu, presentasi kayak gitu nggak, video yang ada Ya, atau bacaan. Kemudian saya suruh kalau langkah-langkahnya ya saya bacakan. Maksudnya saya ajari anak-anak untuk mencari ide pokok. Misalkan langkahnya adalah pertama cari kalimat utamanya seperti itu. Saya sudah melakukan seperti itu Ibu. Namun itu mungkin kalau ide pokok karena kemarin sudah apa ya, sudah berkali-kali, karena berkali-kali itu sedikit paham, tapi belum hanya beberapa anak Ibu. Kemudian ada materi tentang wawancara, nggih. Wawancara itu saya hanya baru apa nggih, cuma membaca Ibu, membaca buku. Artinya saya suruh misalkan di di buku ini paketnya ada bacaan. Kemudian itu paling saya cuma kalau ada wawancara itu ada dialognya, saya baru membawa anak itu suruh maju ke depan kemudian berperan, hanya itu saja Ibu. Belum belum saya hanya mikir gini, apa belum ini anak tidak merasa tertantang apa ya, karena saya belum apa ya, kayak praktek langsung wawancara seperti itu Ibu. Saya masih hanya menggunakan ya media PowerPoint. Mohon maaf Ibu, di tempat saya ini di tempat saya nggih. Kalau menggunakan layar LCD atau menggunakan video kayaknya udah biasa rasa-rasanya seperti itu Ibu. Jadi mereka itu lah ya paling video maning, lah ya paling ya itu karena di setiap kelas sekarang sudah sudah dipasang. dipasang. Jadi alah Bu Guru ya paling itu lagi, paling itu lagi seperti itu Ibu. Ibu, sebenarnya ini sudah bagus sekali ya yang sudah Ibu lakukan. Sebenarnya sudah menggunakan video, tadi anak juga diajak untuk praktek langsung, tapi mungkin karena ini setiap hari sudah sering dilaksanakan, mungkin si anak-anak ini sudah tidak menarik lagi. Oh seperti Kira-kira ada lagi nggak Bu, cara yang membuat anak-anak itu tertantang, menarik, dan terus bertanya, nanti mau apa lagi ya? Nanti Bu Guru mau bikin apa lagi ya? Nanti Bu Guru mau ajak kita kemana ya? Kira-kira oh ada iya. nggak Bu? Iya Ibu, saya juga kemarin sempat berpikir nih, kalau memang sudah terbiasa dengan video, saya memang belum mempraktikkan langsung. Contohnya tadi materi wawancara nih, wawancara itu misalkan itu laporan tentang saya rencananya setelah kejadian ini saya berpikir saya kayak sepertinya harus melakukan wawancara langsung, tapi setidaknya yang langsung ketemu dengan orangnya. Saya mau ke tempat pembuatan tempe. Jadi saya rasa anak-anak akan tanya langsung kepada Iya si betul. buat tempe untuk misalkan bahannya, caranya dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan kan dekat Ibu jalan. Jadi mungkin Oh, anak-anak lebih apa ya akan jalan-jalan, biasanya kan jalan-jalan cuma sama Pak Guru iya. olahraga misalkan. Nggih, Ini nggih. dengan Bu Eti menuju tempat itu kemudian sekalian juga bisa praktek pembuatan tempe. Saya rasa yang terpikirkan dalam pikiran saya itu Ibu. Iya, bagus sekali. Ini juga saya setuju Ibu. Jadi mengajak anak-anak, ini mungkin untuk yang wawancara ya, kan ada ya yang berbicara begitu ya. Iya, Jadi kita iya. ajak anak-anak ke suatu tempat, nanti mereka akan bertemu langsung dengan narasumber, dia akan bertanya sendiri yang ingin dia ketahui. Misalnya anak-anak ini kan masih dalam taraf yang ini ya, berpikir kritis ya. Mereka Iya. akan bertanya, terus bertanya, yang mungkin kita kadang nggak tahu ininya ya Bu ya, karena kita kan misalnya tadi itu dibawa ke tempat pembuatan tempe. Tempe. Kalau kita hanya di kelas, ketika anak-anak, Bu, kenapa melakukannya harus dengan cara seperti ini? Mungkin kita bingung menjawabnya. Iya. Tetapi ketika si anak kita bawa langsung ke tempatnya, mereka akan mendapatkan jawaban yang akurat, yang langsung dari narasumbernya. Betul Ibu, kita bawa anak-anak langsung dengan orang yang melakukannya. Nah Ibu,
tadi sudah ada beberapa yang sudah Ibu lakukan, dari penayangan video, PowerPoint, kemudian bermain peran, kemudian diajak ke tempat langsung pembuatan tempe. Kira-kira kalau ketiga-tiganya ini belum berhasil juga, dan baru dibawa sekali, dan keduanya juga lah paling kayak gitu lagi. Kira-kira ada lagi nggak Bu rencana yang lain? Rencana yang lain Ibu, jadi saya mungkin akan gini, saya pikir gini, kemarin juga sempat saya terapkan di materi SBDB, di mana saya kalau SBDB itu ada materi tentang reklame. Nah, saya memberi tugas anak untuk membuat reklame dengan video. Mungkin anak membuat video tentang reklame yang intinya membuat reklame lah, kemudian di edit sendiri, karena saya yakin anak-anak sekarang itu sudah pandai, bahkan lebih pandai daripada saya untuk bermain tentang edit video atau apalah. Iya. Saya pikir Betul. jadi mungkin saya juga bisa menggunakan hal seperti itu. Kemudian juga saya akan mengkolaborasikan mungkin media-media pembelajaran kayak menggunakan kuisis seperti itu Ibu, atau Jamboard yang sudah kita pelajari Ibu. Iya. Ya, intinya saya dipadu-padukan Ibu, seperti itu. Betul Ibu, kita sebagai guru memang tidak boleh berpikiran hanya satu aja, hanya itu aja. Kita harus berpikir panjang, mencari. Kalau ini tidak berhasil, kita juga harus mencari. Oh mungkin pakai cara itu, oh mungkin pakai cara itu. Iya Ibu tepat sekali tadi sudah mengutarakan beberapa alternatif. Jika yang pertama tidak berhasil, maka akan melakukan yang kedua. Jika yang kedua tidak berhasil, maka yang ketiga. Jika ketiga yang berhasil, mungkin akan yang keempat. Nah, Ibu, dari tadi yang sudah kita bicarakan, apakah sekarang Ibu sudah mempunyai gambaran bagaimana nantinya yang akan dilakukan begitu Bu di kelas? Saya sudah merasa Bu, dengan gambaran saya ini, saya sudah merasa jelas dan saya plong karena bisa menceritakan hal ini ke Bu Asi, dan saya juga merasa terbantu Ibu dengan berbincang dengan Ibu ini. Iya, semoga kita sama-sama berdoa ya Ibu, semoga apa yang Ibu sudah rencanakan, yang sudah kita bicarakan, kita sama-sama sharing, nanti bisa untuk dilaksanakan dengan baik, dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak kembali termotivasi. Saya rasa anak-anak akan senang sekali deh Bu, minggu ini berkunjung ke pabrik tempe. Dari pabrik tempe itu, kita minta anak-anak untuk membuat reklame. Anak-anak bebas menggunakan mungkin media Canva atau pakai praktek langsung kemudian dikirim lewat YouTube begitu ya Bu. Karena anak-anak sekarang saya pikir semuanya sudah akrab dengan dunia YouTube, betul tidak Ibu? Benar Ibu, benar. Dan setiap anak sudah memiliki akunnya sepertinya. Nah itu dia. Tetapi ingat Ibu, kita juga harus selalu mengawasi ya. Takutnya apa yang mereka upload itu nyuwun sewu Bu, mungkin tidak sopan atau bagaimana, apalagi jika mereka menggunakan identitas sekolah. Itu nanti akan membawa sekolah kita, betul tidak Bu? Benar Ibu, saya terima kasih Ibu atas sarannya Ibu. Saya akan ingat kembali tentang kita harus memantau ketika anak kita sudah memberikan tugas untuk membuat video, tapi saya lalai, saya akan perhatikan bahwa saya harus tetap kontrol mereka. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Sudah mengganggu Ibu, saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Iya, baik Ibu Eti, terima kasih sudah berkunjung ke tempat saya. Mudah-mudahan rencananya berhasil. Amin.